Dari yang terkasih, banyak kita itu dibuat ragu, baik oleh karena banyak hal yang menyangkut iman kita itu selalu diganggu. Apakah Yesus itu tidak disalibkah? Yang disalib itu orang yang mirip Yesus. Sudah begitu, apakah Yesus itu bangkitkah? Dan itu sebetulnya sudah terjadi pada zaman para rasul, para murid. Ingat di bacaan-bacaan minggu lalu, ya, pemuka-pemuka, tua-tua agama orang Yahudi, ya, itu mengatakan bahwa bahkan membayar, ya, membayar siapa? Prajurit yang menjaga makam Yesus, batu yang terguling itu, supaya mengatakan hal yang palsu, yang tipu, yang tidak benar, dengan mengatakan apa? Kau katakan bahwa jenazah itu dicuri oleh murid-muridnya, dan kamu akan saya lindungi. Ini duit buat. Jangan takut untuk dipecat, nanti saya yang ngomong sama kau punya bos. Singkatnya seperti itu, ya. Nah, dan itu akan terjadi terus menerus sampai sekarang, tidak akan pernah berhenti. Mengapa tidak akan pernah berhenti? Karena setan tidak mau kita itu menjadi yakin seyakin-yakinnya, bahkan menjadi militan, ya. Maka terus menerus berusaha untuk supaya kita ragu dengan apa yang kita imani sampai saat ini dan untuk seterusnya. Maka ajakan untuk sadar, untuk bagaimana saya secara sadar memilih hidup yang benar. Untuk itu tadi Yesus mengatakan ada penolong, ya. Paulus juga mengatakan ada penolong, ya. Penolong yang dapat membantu kita jika kita mengalami kegagalan, untuk bisa semakin menjadi yakin. Penolong agar kita ketika jatuh, kita ketika gagal, untuk percaya dan sungguh-sungguh untuk menjadi yakin seyakin-yakinnya. Maka karena ada penolong, yaitu Roh Kudus sendiri, yang juga berbicara dengan saudara-saudari kita di sekitar kita, yang mencoba untuk membantu kita untuk mengklirkan sehingga kita keluar dari keraguan itu. Kristus juga telah berbuat demikian, walaupun dia sudah tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Kristus muncul tiba-tiba dan dia menunjukkan, ini loh, kau yakin tidak? Ini saya punya luka, tangan kiri kanan, kaki saya lubang, lambung saya masih ada bekas-bekasnya. Masih belum yakin, karena diliputi perasaan yang campur aduk. Maka dia menunjukkan kembali. Oke, kalau dengan menunjukkan luka-luka, bekas paku, bekas tusukan tombak itu, ya, itu masih belum meyakinkan, maka dia minta tadi, ini loh, saya ini manusia bisa makan seperti kamu. Ada makanan. Akhirnya murid-murid, nih ada ikan goreng, dia makan. Makan dan habis di depan mata mereka, lihat sendiri. Bahkan meraba Yesus punya badan itu. Tidak seperti di film-film toh. Kalau hantu makan, ya hantunya hilang, baru makanan ada di tanah, jatuh lurus. Ya, karena tidak berdaging. Jadi itulah, ya,
hantu itu atau setan itu, ya, roh-roh yang tak kelihatan tapi gelap dan jahat itu mencoba terus-menerus untuk meragukan kita. Maka kita perlu untuk kembali melihat take record kita masing-masing, perjalanan hidup kita masing-masing. Seberapa banyak atau seberapa banyak kali Kristus menyatakan kehadirannya dalam diri kita? Berapa kali? Ya. Maka saya harus melihat kembali, flashback kembali apa yang selama ini saya yakini dan apa yang peristiwa apa yang saya alami, kebaikan-kebaikan apa yang sudah saya rasakan, yang sudah saya alami sebagai kemurahan hati Allah, bahwa dengan kemurahan hati Allah itu Yesus hadir di sana dalam hidup saya, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga saya. Dan apakah saya mau menyadari itu, bahkan mengakui itu, bahwa Kristus menghendaki supaya kita mengatasi keraguan-keraguan kita. Sekali lagi, musuh Kristus adalah iblis. Kalau kita mengakui Kristus, maka musuh kita sama, yakni iblis, yang mau supaya kita tetap meragukan iman kita. Sekali lagi, kalau kita meragukan iman kita, meragukan kebangkitan Kristus, meragukan Allah yang kita yakini, maka itu akan punya imbas. Imbasnya juga merembet ke pasangan hidup kita. Kalau kita sudah meragukan pasangan hidup kita pun, itu rambu-rambu, warning. Ya. Kalau itu kita terus-teruskan, maka mungkin alarmnya makin seru, makin kencang. Tapi toh kalau kita tidak menghargai itu, tidak mau dengar itu, ya bahaya sudah di depan pintu. Nah, ketika saya sudah bisa mengakui itu, apakah saya punya rasa syukur bahwa kita sebagai gereja yang terbangun atas para rasul yang adalah murid Yesus itu menjadi saksi Kristus sendiri. Selama ini saya sungguh-sungguh sangat yakin dan seyakin-yakinnya bahwa saya tidak salah masuk dalam gereja Katolik, dan gereja Katolik itu adalah asli. Ya. Setiap kali saya memberikan pembinaan kepada mereka yang baptisan dewasa, secara khusus baptisan peneguhan baptis, ya, untuk menerima warga non Katolik menjadi Katolik, saya selalu mengatakan perbedaan Katolik dengan Protestan, dengan non Katolik, dengan segala macam sekte-sektenya, ya, denominasi gereja-gereja yang non Katolik, saya selalu menegaskan banyak sekali perbedaan. Tapi justru dalam perbedaan itu adalah kekayaan gereja Katolik yang didirikan oleh Yesus sendiri di atas dasar para rasul. Para rasul itu siapa? Saksi-saksi hidup. Dan tidak bisa tidak kalau kita itu tidak percaya, seharusnya percaya. Demikian juga kita mendidik anak-anak kita di dalam janji perkawinan kita, ya, masing-masing. Ya. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak yang dikaruniakan oleh Allah kepada Bapak Ibu untuk dididik secara Katolik. Bahkan ketika berbeda gereja juga berbeda agama, harus ada perjanjian. Ya, siapa suruh kau kawin dengan orang Katolik? Ya toh. Itu. Kalau berani menikah dengan orang Katolik, ya maka resikonya itu.
Tapi kalau tidak mau, bahkan yang Katolik juga mulai diragukan. Akhirnya saya hanya mau ikut kepala keluarga, gara-gara kepala keluarga laki-laki ya seenaknya dia menentukan. Tetapi ketika itu terjadi, ya sudah, silakan, tidak dilarang, silakan, tinggalkan gereja Katolik, silakan. Dan ketika itu di depan saya, dikatakan di depan saya sebagai pejabat gereja, ya saya coret namamu di buku baptis. Dan surat baptis saya musnahkan. Itu kejam, ya kejam lah. Demi peringatan, demi kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena yang saya bawa adalah kebenaran Allah dan ada di dalam gereja Katolik. Nah, maka kalau orang tua pun tidak mampu untuk menjelaskan kebenaran imannya secara Katolik itu kepada anak-anaknya, bagaimana mau bisa mendidik anak-anaknya secara Katolik? Nah, maka kalau ada pembinaan, tolong jangan malas. Baik di Kombas ada pembinaan bulan depan, bulan Maria. Pasti kita bicara tentang Maria untuk mendalami apa, siapa dan bagaimana itu Maria, mengapa Katolik itu dikatakan berdoa kepada Maria. Oh, kita tidak berdoa kepada Maria, kita berdoa bersama Maria, bukan kepada Maria. Sama kalau anak-anak muda kamu pergi merantau, ya kan, berpamitan dengan orang tuamu, selamat jalan anak, ini bekal ini, tapi bukan hanya bekal ini itu uang atau apa, tetapi orang tuamu pasti mendoakan kamu, kan begitu. Nah, maka sekali lagi kita bersyukur bahwa kita tentu punya pengalaman jatuh bangun, gagal, tetapi juga pernah merasakan untuk bangkit. Karena apa? Ada dorongan yang kuat, dan dorongan yang kuat itu pertama-tama dari siapa? Dari Roh Kudus. Dorongan yang kuat supaya apa? Saya ragu, saya mau cari orang yang bisa memberikan masukan kepada saya, dan saya tidak salah pilih orang, tidak sembarang orang saya temui untuk memberikan masukan kepada saya supaya membantu saya keluar dari keraguan-keraguan saya. Kalau salah orang, apa yang terjadi? Saya tidak menyelesaikan persoalan, justru keraguan itu yang menjadi masalah saya, membuat masalah semakin berkembang, membuat masalah saya tentang keraguan-keraguan saya semakin rumit. Masalah di atas masalah, dan itu terus terjadi. Saudara-saudariku, mungkin ada beberapa langkah yang mesti kita harus lakukan ketika saya mengalami keraguan, baik kepada pasangan hidup, relasi kita dengan sesama, di dalam keluarga, dan terutama dengan Allah. Dan ini perlu waktu, perlu situasi di mana kita harus hening, harus tenang. Supaya apa? Supaya saya bisa bertanya dan mengingat diriku, ingat siapa Tuhan Allahku yang kuyakini itu. Terus saya juga mengingat siapa aku, diriku di dalam Tuhan. Saya sudah dibaptis selama ini, saya hidup di dalam Tuhan.
Saya dibaptis, saya sudah termaterai hidup saya dengan pembaptisan itu. Apa artinya? Berarti saya harus hidup di dalam Tuhan. Dan tadi saya katakan, ingat perjalanan kita. Apa yang sudah saya alami selama ini, kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu lakukan sesuatu yang memudahkan kita untuk terhubung kembali dengan Tuhan. Maksudnya apa? Pasti kita tahu diri kita. Apa yang bisa memudahkan kita selama ini? Saya pernah mengalami, saya begitu dekat, begitu intim dengan doa-doa yang saya lakukan, dan saya merasakan Tuhan itu ada dalam diriku, ada, hadir, dan saya rasakan. Ingatlah itu, saat-saat itu seperti apa? Pasti masing-masing orang beda ya. Itu yang harus kita ingat dan kita tumbuhkan kembali. Nah, ketika semua itu terjadi, berbagilah pada orang yang Anda percaya. Sekali lagi, jangan salah orang. Dan yang tidak kalah penting, belajarlah dari sabda Tuhan sambil berdoa. Saya mungkin akan mengulangi lagi. Jumat pertama kemarin ya, ketika saya konsekrasi, mungkin ada yang tidak dengar, belum dengar. Di atas itu muncul hostia kudus. Ada kesaksian seorang ibu dan seorang anak. Saya tidak perlu sebut namanya. Dan itu umat kita. Dan saya bersyukur bahwa Gereja Katolik Paroki Bunda Maria Serui ini pernah terjadi walaupun yang melihat itu hanya 2 orang, seorang ibu dan seorang anak. Muncul dari evangeliarium itu hostia kudus. Ketika saya mengangkat hosti tubuh dan darah Kristus, dia muncul. Dan dia sadar bukan halusinasi. Ketika saya menurunkan hostia kudus itu, kembali saya taruh di patena itu, hostia itu juga turun. Tidak perlu diterjemahkan yang lain-lainnya, tidak perlu dimengerti yang lain-lainnya. Hanya satu yang penting, Tuhan Yesus, walaupun saya tidak pernah melihat itu, tetapi orang lain, saudara-saudari saya yang lain melihat itu, tapi saya percaya, saya yakin setiap kita merayakan Ekaristi, Tuhan hadir di sana. Ingat itu. Maka dengan demikian kita diminta sebagai orang Katolik, cintailah Ekaristi. Ada misa harian, coba sekuat semampumu mengikuti itu. Ada devosi setiap Jumat pertama, dan saya berjuang setiap minggu pertama saya ada di tempat supaya nyambung terus. Semoga peristiwa-peristiwa yang kita alami secara pribadi, di dalam keluarga, bahkan juga di dalam membangun paroki ini, kita boleh semakin yakin, semakin percaya, dan berusaha untuk menepis setiap keraguan yang ditimbulkan oleh setan yang selalu mengaum-ngaum mencari mangsa. Siapa mangsanya? Kita ini. Tuhan
memberkati kita semua.